Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari UPJ Bandar Lampung, yaitu dari podcast lebih banyak, yaitu dari kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Angga Saputra, kemudian ada Mbak Devi Rasesewati, kemudian ada Mbak Tari, kemudian ada Mas Dani, kemudian ada Mas Farurozi. Pertama yang akan kita bahas di sini yaitu gelombang transversal. Pertama-tama rentangkan dan renggangkan selingki pada permukaan yang datar dengan kedua ujung dipegang dan salah satu ujungnya lagi dipegang oleh teman atau diikat ke tiang. Kemudian diayunkan ke kanan dan ke kiri sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk bukit dan lembah, di mana satu bukit dan satu lembah dinamakan satu gelombang. Selanjutnya untuk melihat gelombang longitudinal, selingki yang telah direnggangkan didorong ke arah ke depan sehingga terbentuklah rapatan yang merambat. Semakin cepat dorongan yang diberikan, maka akan semakin banyak rapatan yang terlihat. Satu gelombang longitudinal terdiri satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya mengikatkan gelang karet di tengah selingki dan mengamati gelang karet tersebut apakah selama gelombang merambat gelang karet tersebut ikut berpindah dan adakah energi yang merambat melalui pegas. Setelah diamati ternyata gelang karet tersebut tidak ikut berpindah, hanya bergerak naik turun atau bolak-balik di tempatnya sesuai arah getar saat gelombang melewatinya. Hal ini menegaskan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel medium selingki pada karet gelang. Kemudian percobaan kembali menggunakan kabel listrik. Ketika selingki diganti kabel listrik, hasilnya mirip dengan saat menggunakan selingki, namun ada beberapa perbedaan. Contohnya kabel listrik memiliki massa jenis dan elastisitas yang berbeda dari selingki, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Untuk materi yang berikutnya yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Adapun alat-alatnya yaitu terdiri dari meja optik lengkap, lensa cembung, cermin cekung, layar, dan sumber cahaya lilin atau lampu. Untuk percobaan yang pertama yaitu lensa cembung. Kita susun lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Yang berikutnya, nyalakan sumber cahaya, kemudian atur posisi benda dan lensa agar layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Lalu kita ukur jarak benda dan jarak bayangan. Lalu kita ulangi lagi beberapa kali percobaan dengan dudukan benda yang berbeda. Percobaan yang kedua yaitu cermin cekung. Kita susun alat seperti yang ada di video, lalu kita nyalakan sumber cahaya, lalu kita atur kedudukan benda dan kedudukan layar agar pada layar tersebut bayangan paling tajam. Kita ukur jarak benda dan juga jarak bayangan, lalu kita ulangi percobaan beberapa kali. Adapun setelah kita melakukan praktek ini, kesimpulannya lensa cembung yaitu sinar bisa datang dari dua arah sehingga lensa cembung memiliki dua titik fokus. Lensa cembung bagian depan adalah tempat datangnya sinar dan lensa cembung bagian belakang adalah tempat sinar biaskan. Nah, lensa cembung bersifat mengumpulkan karena sinar datang melewati lensa cembung. Selalu dibiaskan menuju ke satu titik atau mengumpulkan cahaya, maka lensa cembung disebut dengan lensa konvergen atau mengumpul. Nah, sedangkan cermin cekung kesimpulannya yaitu sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. Jika benda berada di satu ruang satu bayangan maya dan diperbesar, benda di ruang dua maka bayangannya nyata, tapi terbalik dan diperbesar. Kalau benda-benda berada di ruangan 3 maka bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Jadi untuk bahan dan alat yang kami gunakan yaitu yang pertama ada baterai 1,5 volt 3 buah, kemudian ada kabel penjepit secukupnya yaitu ada warna merah dan warna hitam, kemudian ada bola lampu 2,5 volt
atau 3,6 volt atau 0,7 ampere 3 buah. Kemudian avometer 1 buah. Kemudian ada dudukan baterai 3 buah. Itulah alat yang kami gunakan. Kemudian ada cara kerja, jadi kerja arus listrik, yaitu langkah pertama kami menyusun 3 buah baterai secara seri. Buatlah gambar, hubungkanlah kabel merah tutup plus dan hitam pada kabel tutup min. Kemudian salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang itu pasang lampu, dipilih salah satu dari bola lampu 2,5 volt. Nah, jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus dari kutub plus menuju ke kutub min. Kemudian besar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan ampermeter yang dipasang secara seri. Yaitu caranya. Kemudian kami telah menyusun dan jenis bahan di dalam termasuk konduktor dengan cara mengisi pengamatan tersebut. Kemudian untuk percobaan kedua itu tegangan listrik, kami membuat rangkaian seperti gambar di atas. Gambar di dalam materi kami ini, kami tutuplah saklar es, kemudian amatilah apakah lampu itu menyala atau tidak, seperti itu. Kemudian kami membuat rangkaian setelah saklar es ditutup, apakah lampu itu tidak menyala atau menyala redup atau menyala lebih terang atau menyala sangat terang. Kemudian kami membuat rangkaian seperti gambar yang C. Setelah saklar es ditutup, apakah lampu titik menyala redup, menyala lebih terang atau menyala sangat terang. Nah, seperti itu. Maka itulah yang telah kami sampaikan. Demikianlah praktikum yang telah kami laporkan, kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.